Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari KKN Universitas Padjadjaran, program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan program KKN kami yang berjudul Sosialisasi Budidaya Ikan Air Tawar di Sungai Cikau, Solusi Optimalisasi Potensi Sungai Cikau, serta mengurangi berlebihnya jumlah keramba jaring apung Waduk Jatiluhur. Sebelum memulai presentasi, perkenankan saya dan tim saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Nuriski Barokah dari Fakultas Kedokteran, kemudian ada Audi Siti Sarah dari Fakultas Keperawatan, Salma Mega Septania dari Fakultas Keperawatan, dan Tia Margareta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian, ini adalah dosen pendamping lapangan kami, Profesor Insinyur Hendar Mawan, Master of Science, beserta asisten pendamping lapangan kami, Yudi Listiawan, Sarjana Teknik, Magister Teknik, dan Muhammad Ridvan, Sarjana Teknik. Keramba jaring apung atau disebut dengan KJA dan keramba jaring tancap atau disebut dengan KJT merupakan metode budidaya ikan yang dapat dilakukan pada waduk dan muara sungai. Hal ini dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan. Untuk melakukan budidaya ikan, perlu diketahui kualitas air untuk mendukung tumbuh kembang ikan. Kualitas air meliputi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi untuk budidaya ikan. Parameter kualitas air yang harus diukur dalam pemilihan lokasi dalam budidaya ikan itu meliputi parameter fisika, kimia, dan biologi. Untuk parameter yang terpenting adalah suhu, oksigen terlarut, karbon dioksida, amonia, pH, alkalinitas, dan juga kekeruhan dari air. Sudah sejak beberapa tahun silam, KJA sudah diterapkan di Waduk Jatiluhur dan terus berkembang pesat hingga sudah melebihi kapasitas maksimum pada saat ini. Tingginya pertumbuhan KJA dapat memperburuk kualitas air, sehingga dibutuhkan upaya relokasi KJA tersebut. Sungai Cikau yang berlokasi di Kecamatan Jatiluhur menjadi salah satu pertimbangan untuk diterapkannya relokasi budidaya ikan dengan metode KJA. Akan tetapi, terdapat beberapa parameter bagi Sungai Cikau untuk dapat menjadikan lokasi ini dilakukan budidaya ikan air tawar dengan metode KJA. Ini adalah parameter yang harus dipenuhi oleh Sungai Cikau untuk dapat dijadikan lokasi dari KJA. Antara lain ada kedalaman sungai, keterlindungan lokasi, suhu permukaan air, salinitas, oksigen terlarut, pH, kecerahan, kecepatan arus, dan juga material padat tersuspensi. Berdasarkan data yang ditelusuri dari hasil pencarian kata kunci pada mesin pencari seperti Google, Google Scholar, Springerlink, dan lainnya menyatakan bahwa belum adanya kegiatan budidaya ikan pada aliran Sungai Cikau dengan metode KJA. Maka dari itu, untuk mengetahui karakteristik sungai supaya dapat dilakukan kegiatan budidaya ikan, maka diperlukan asesmen atau penilaian pada lokasi Sungai Cikau, Kecamatan Jatiluhur. Penilaian ini dilakukan pada daerah hulu, tengah, dan hilir untuk mendapatkan lokasi yang sesuai untuk budidaya ikan. Umumnya, sungai bagian hulu memiliki aliran deras dan juga dalam. Sungai bagian tengah memiliki aliran yang tidak terlalu deras, karena lembah sungai berbentuk huruf U, dan juga sungai bagian hilir atau bagian paling ujungnya ini akan mengalir ke muara sungai dan memiliki aliran sungai yang lambat. Dan pada bagian hilir inilah yang cocok untuk dijadikan lokasi budidaya ikan. Kemudian, ini adalah keadaan umum dari Sungai Cikau, di mana ia mengalir sepanjang 45 km dari Kampung Cikajar, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam, hingga Desa Babakan Cikau, Kecamatan Jatiluhur. Secara geografis, Sungai Cikau bermuara pada Sungai Citarum yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar seperti untuk kebutuhan air minum, mandi, mencuci, hingga irigasi pertanian, perikanan, dan juga kegiatan industri. Dan berikut adalah potret Sungai Cikau yang memungkinkan untuk dilakukannya kegiatan budidaya ikan. Setelah dilakukan penilaian, didapatilah karakteristik Sungai Cikau yang meliputi panjang, lebar, kedalaman, debit air sungai, warna, serta pH. Parameter kedalaman air sungai yang tidak sesuai untuk dilakukannya KJA pada Sungai Cikau, Kecamatan Jatiluhur, menjadikan strategi budidaya ikan air tawar dengan metode KJA sulit untuk diterapkan. Oleh karena itu, metode KJT menjadi bahan pertimbangan untuk dapat diaplikasikan pada kesesuaian kondisi Sungai Cikau. Selanjutnya, mari kita simak
mengenai budidaya ikan tawar menggunakan KJT atau keramba jaring tancap di Sungai Cikau. Apa itu KJT? KJT merupakan suatu metode budidaya ikan dengan menggunakan kerangka kayu atau bambu yang ditancapkan pada dasar perairan. Hal ini berfungsi untuk mengikatkan jaring sebagai wadah budidaya ikan. Nah, metode KJT ini dinilai lebih tepat untuk diaplikasikan pada kondisi tengah dan hilir Sungai Cikau. Ini adalah beberapa contoh atau potret bagaimana penggunaan KJT di perairan atau di sungai. Lalu, bagaimana cara membuat KJT? Sebetulnya, membuat KJT ini terbilang mudah, namun kita perlu mempersiapkan komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat KJT. Komponen tersebut meliputi rangka yang terbuat dari bambu atau kayu, kemudian kantong jaring, atau yang lebih kita kenal itu waring atau net, dan patok atau pemberat. Nah, bambu ini sebagai kerangka waring dibuat sehingga membentuk petak keramba. Kemudian dikaitkan dengan waring pada bambunya, dan bagian bawah waring ini dikaitkan pemberat sehingga waring bisa sampai ke dasar perairan. Kedalamannya kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, lalu apa saja keuntungan dan kerugian menggunakan KJT? Keuntungannya diantaranya adalah pembuatan KJT ini lebih mudah dan lebih murah karena tidak menggunakan pemberat atau pengapung yang mahal. Kemudian produktivitas ikannya juga lebih tinggi karena peroperasiannya juga lebih mudah. Nah, KJT ini cocok diterapkan dengan kedalaman 3-7 meter. Dan KJT ini juga sebagai upaya mengoptimalisasikan potensi Sungai Cikau dalam budidaya ikan tawar. Ketika masyarakat sudah mulai menggunakan KJT, ini akan menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Seiring berjalannya waktu, penggunaan KJT akan membuat banyaknya para peminat, sehingga akan menjadi wadah investasi bagi para investor baik dari luar maupun dari dalam. Nah, lalu berapa kerugiannya? Ketika curah hujan sedang tinggi atau ketika sedang musim penghujan, maka ini akan berpotensi menimbulkan banjir. Ketika sungainya atau ketika perairannya mengalami banjir, nanti ikan-ikannya juga akan keluar dari jaring, jadi berakibat fatal kepada ikan-ikannya. Sehingga perlu dilakukan strategi penanggulangan atau strategi pencegahan banjir. Misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, juga melakukan pembersihan perairan atau sungai secara rutin agar terhindar dari banjir. Kemudian KJT ini juga memerlukan biaya tambahan untuk perawatannya. Lalu ada beberapa hambatan dalam penggunaan KJT. Yang pertama, kita perlu melewati atau perlu melakukan proses perizinan pada pemerintah daerah. Kemudian kita juga perlu mempersiapkan anggaran yang diperlukan untuk pembuatan KJT. Kemudian apabila terjadi cuaca buruk atau terjadi arus angin yang cukup keras, ini akan membuat bambu-bambunya patah. Dan ketika bambu patah, maka akan merusak jaring. Sehingga jika jaring rusak, ikan akan keluar dan pembudidaya ikan akan mengalami kerugian. Kemudian jika terdapat pertumbuhan eceng gondok di perairan yang dilakukan KJT, ini juga akan melakukan kerusakan pada jaring ikan. Nah, lalu ada beberapa parameter KJT atau tolak ukur pembuatan KJT. Yang pertama adalah perairannya ini harus memiliki kedalaman sekitar 3-7 meter. Kemudian yang kedua, penempatan sistem ini harus memperhatikan kisaran pasang surut. Kemudian tinggi waringnya diusahakan mencapai 2 meter di atas permukaan air agar menghindari keluarnya ikan dari jaring. Kemudian yang keempat, kita perlu melakukan perawatan pada KJT ini. Umumnya ini secara keseluruhan dilakukan setiap 2 tahun. Kemudian ada beberapa perbaikan berskala kecil.
Misalnya terjadi kerusakan pada jaringnya atau terjadi kerobekan atau mungkin ikatan bambunya kurang sudah tidak kuat lagi begitu. Kemudian mungkin ada beberapa kerusakan lainnya, misalnya dari pengapungnya atau dari pemberatnya. Nah, itu perlu dilakukan perbaikan yang berskala kecil. Kemudian cuacanya juga harus baik. Kemudian juga kita harus menghindari perairan yang memiliki pertumbuhan eceng gondok. Nah, kita juga harus memperhatikan kondisi perairannya dan kualitas airnya, karena ini akan sangat berpengaruh dan pengaruhnya juga penting bagi pertumbuhan ikan yang akan dipelihara. Lalu kita juga harus memperhatikan aspek sosial ekonominya, harus memiliki aspek sosial ekonomi yang baik. Misalnya harus tersedia prasarana jalan, kemudian keamanannya juga harus baik. Kemudian kita juga harus mudah mendapatkan tenaga kerja. Kemudian kita juga harus dekat dengan daerah pengembangan budidaya ikan. Yang paling penting adalah kita harus dekat dengan pemasaran. Nah, lalu kita juga harus memperhatikan debit air dan arus air pada sungai. Arus kecil akan memudahkan dalam pembuatan, pengoperasionalan, serta pemeliharaan keramba jaring tancap. Nah, yang terakhir, kita harus memperhatikan sumber air. Jangan sampai suatu waktu perairan ini mengalami kekeringan air begitu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemeliharaan KJT. Dalam penggunaannya, KJT juga memerlukan pemeliharaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerusakan pada KJT, terutama kerusakan waring yang dapat berakibat fatal, seperti waring yang robek yang kemudian bisa membuat ikan terlepas dan akhirnya menimbulkan kerugian. Pemeliharaan KJT yang pertama yaitu waring harus selalu dibersihkan, baik dari kotoran, lumut, maupun hewan penempel lainnya. Dilakukan setiap 2-4 minggu sekali. Hal ini dilakukan guna memperlancar proses pergantian air agar kualitas air dalam karamba dapat tetap terjaga dengan baik. Kemudian bila umur waring sudah 2 bulan, waring harus diganti, dan ikan harus dipindahkan pada waring yang baru. Perbandingan ketersediaan waring pada tiap-tiap kota KJT adalah 1:1. Dalam proses pembersihan waring, harus pula memperhatikan kondisi arus air. Hal ini dilakukan agar kotoran-kotoran yang menempel pada waring dapat terbawa arus, sehingga kualitas air dapat tetap terjaga dan ikan pun dapat terhindar dari bahan-bahan berbahaya. Kemudian pemeliharaan KJT yang kedua yaitu lakukan pemeliharaan terhadap waring. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya waring yang robek yang dapat menyebabkan ikan terlepas. Karena sisa-sisa pakan pada waring dapat mengundang hewan-hewan lain sehingga dapat merusak waring, terutama ikan bergigi tajam seperti ikan buntal. Kemudian pemeliharaan yang ketiga yaitu pemeliharaan dan pengecekan waring harus dilakukan secara berkala agar kondisi waring tetap terpantau. Begitu pula dengan tiang-tiang bambu penjaga waring yang harus dilakukan pemeliharaan guna tidak terjadinya bambu yang patah yang akhirnya terbawa arus. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai studi kasus penggunaan KJT di aliran sungai. Mengingat penggunaan KJT di aliran sungai merupakan suatu metode yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Studi kasus yang pertama yaitu budidaya ikan air tawar menggunakan KJT di Sungai Jeneberang, di mana dalam suatu jurnal, penelitiannya dilakukan dari Jembatan Barombong Makassar sampai dengan Jembatan Kembar Goa. Dalam temuannya, di mana di tiap titik lokasi pada umumnya memiliki 6-14 keramba dengan ukuran keramba yang bervariasi, mulai dari 2x3 meter sampai 6x6 meter, dengan kedalaman sekitar 0,6 sampai 1 meter. Jenis ikan yang dibudidaya pun bervariasi, seperti ikan nila hitam, nila merah, ikan lele, ikan koi, ikan lohan, dan harga pasar untuk setiap jenis ikannya pun bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu. Pakan yang digunakan adalah pakan jadi, yaitu pelet dan butiran perolehan dari pasar, dan juga dengan pakan selingan, yaitu tanaman kangkung. Keberhasilan budidaya ikan dengan sistem keramba di wilayah tersebut tidak terlepas dari faktor lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan budidaya. Studi kasus selanjutnya yaitu budidaya ikan bandeng menggunakan KJT di Sungai Cibungur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
Usaha budidaya ikan bandeng di keramba ini merupakan metode baru yang dipakai di Kabupaten Pandeglang. Dan saat ini mendapatkan perhatian yang cukup tinggi dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat karena dirasa cukup efisien dalam proses budidayanya. Beberapa kemudahan pun didapat, seperti efisiensi pemanfaatan lahan, tingkat produktivitasnya tinggi, dan teknologi budidayanya pun relatif mudah. Di mana dalam pembudidayaannya, ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan yang mudah untuk dibudidayakan. Ikan bandeng cukup toleran terhadap salinitas, memberikan respon yang baik terhadap kondisi berdijal dan pakan buatan, tidak memerlukan sistem irigasi dan pengelolaan lahan khusus. Unit usahanya pun dapat ditentukan sesuai dengan kemampuan modal dan dengan menggunakan bahan yang tersedia di sekitar lokasi budidaya. Mudah dipantau karena wadah budidaya relatif terbatas dan terhindar dari pemangsa dan mudah dilakukan secara permanen. Serta dapat pula digunakan sebagai ikan konsumsi dan umpan bagi industri tuna. Proses pemeliharaan ikan bandeng memerlukan waktu sekitar 3 bulan sampai dengan masa panen, dengan ukuran sekitar 10 ekor per kilogramnya. Studi kasus yang ketiga yaitu budidaya ikan lele menggunakan KJT di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Di mana dalam proses budidayanya, di sana dikenal istilah pokdakan, yang merupakan akronim dari kelompok pembudidaya ikan. Dengan pembagian, 9 pokdakan membudidayakan pada komoditi ikan air tawar dan 1 pokdakan membudidayakan kerang darah. 3 pokdakan memanfaatkan perairan kolong sebagai media budidayanya, di mana metode yang digunakan yaitu KJT, dan ada beberapa pula yang menggunakan KJA. Komoditi ikan yang dibudidaya salah satunya adalah ikan lele. Selanjutnya, pemilihan jenis ikan yang bisa dibudidayakan dalam KJT yaitu ikan nila merah atau hitam, ikan bawal, ikan lele, ikan gurame, ikan mas, dan ikan bandeng. Pembudidaya melakukan pembesaran ikan nila di keramba jaring tancap dengan ukuran 3x3 dimasukkan ikan sebanyak 250 sampai 500 ekor dan ukuran 4x4 dimasukkan ikan sebanyak 500 sampai 1000 ekor. Ikan nila yang dipelihara dalam keramba jaring tancap diberikan pakan berupa pelet hingga ikan layak untuk dikonsumsi. Pemberian pakan pada ikan nila diberikan 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Pembesaran ikan nila sistem keramba jaring tancap dari ukuran benih sampai ikan layak konsumsi memerlukan waktu 4 bulan, jadi setiap tahunnya pembudidaya panen 3 kali. Prospek budidaya ikan gurame di aliran sungai sangat menjanjikan, karena harga jual di pasarannya masih lebih mahal dibandingkan ikan lainnya, yaitu berkisar 35.000 hingga 50.000 per kilogram. Dari segi pembiayaan, budidaya ikan gurame ini lebih murah karena pakan yang digunakan bisa dicampur dengan pakan non-olahan. Pakan olahan seperti pelet digunakan hanya 40% dan 60% menggunakan pakan non-olahan yaitu daun-daunan alami seperti daun talas, daun pepaya, dan daun singkong. Contoh kasus budidaya ikan gurame di sungai menggunakan KJT dilakukan pada aliran Sungai Bungur, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Ikan lele merupakan salah satu ikan konsumsi dengan harga kisaran dimulai dari 15.000 per kilogram dengan jenis pakan yang digunakan yaitu pelet. KJT yang digunakan dalam budidaya ikan lele ini biasanya berukuran 4x4 meter dengan kedalaman 0,6 meter. Budidaya ikan lele juga dilakukan antara 2-3 bulan sampai waktu panen. Selain itu, ada pula ikan bawal yang dapat menjadi jenis ikan yang berpotensi dikembangbiakan dalam KJT Sungai Cikau. Ikan bawal memiliki kelebihan yaitu mempunyai tingkat kelangsungan hidup yang tinggi hingga 90% dan dapat dipelihara dalam kolam dengan kepadatan yang tinggi. Ikan bawal air tawar dapat hidup bergerombol baik di aliran yang deras maupun yang tenang. Terakhir, ikan bandeng. Ikan ini mampu hidup di air tawar, bahkan dengan perubahan kadar garam yang besar. Ikan ini juga banyak dibudidayakan dan dapat hidup pada tingkat kepadatan yang lebih tinggi serta tahan terhadap penyakit. Ikan bandeng juga toleran terhadap salinitas antara 0 sampai 158 part per thousand.
memberikan respon yang baik terhadap kondisi berjejal dan pakan buatan, tidak memerlukan sistem irigasi dan pengelolaan lahan. Unit usaha dapat ditentukan sesuai kemampuan modal dengan menggunakan bahan yang tersedia di sekitar lokasi budidaya. Mudah dipantau karena wadah budidayanya itu relatif terbatas dan terhindar dari pemangsa, dan mudah dilakukan pemanenan serta dapat digunakan sebagai ikan konsumsi dan umpan bagi industri tuna. Selanjutnya mengenai pakan ikan. Jadi, pakan ini merupakan sebuah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak atau peliharaan lain semisal ikan konsumsi. Sehingga pakan merupakan sumber energi dan materi bagi pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup. Pakan ikan terbagi atas dua pakan, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami yaitu pakan yang tersedia secara alami seperti cacing sutra, artemia, dan bloodworm. Dengan kelebihan banyak mengandung serat yang baik untuk pencernaan dan membantu ikan untuk memasuki kondisi kawin. Namun, kekurangan dari pakan alami yaitu bersifat musiman, dapat membawa hama dan penyakit bagi ikan. Selain itu, ada pula pakan buatan seperti pelet yang biasanya dijual secara komersil dan terbuat dari dedak halus, tepung daun, tepung jagung, tepung kedelai maupun tepung tulang, tepung ikan, minyak ikan, dan minyak nabati. Keuntungan penggunaan pakan buatan seperti pelet yaitu mudah dalam penyimpanan serta tersedia secara kontinu, bebas dari hama dan penyakit. Ada pula fungsi pakan antara lain sebagai media pengobatan, pembentukan warna tubuh, peningkatan cita rasa dan mempercepat produksi, serta memperbaiki metabolisme lemak.